Salam, selamat pagi anak-anak. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Saya akan memimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, segala puji dan syukur kami naikkan di hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk belajar di dalam mata pelajaran pendidikan agama dan budi pekerti. Sebelum kami mulai pelajaran ini ya Tuhan, kami mohon bimbingan kuasa Roh Kudus Tuhan untuk menyertai kami, agar ketika kami belajar, kami memahami kehendak Tuhan, kami mampu melakukan kebenaran firman Tuhan ini di dalam kehidupan kami masing-masing. Berkati setiap kami ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tema pelajaran kita hari ini adalah hidup beriman. Terambil dari kitab Ibrani pasal 11 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-40. Landasan Alkitab kita terambil dari kitab Ibrani pasal 11 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Gambar yang sedang kalian saksikan adalah sebuah mall yang ada di Korea. Namanya adalah Mall Samo. Mall Samo di Korea ambruk, menewaskan ratusan orang pengunjungnya. Bagaimana mungkin mall yang megah itu bisa ambruk begitu saja? Hasil penyelidikan menemukan bahwa penyebab ambruknya mall itu terkait dengan sejarah masa lalu. Hal remeh, yaitu bangunan mall berlantai 5 tersebut, ternyata semula didesain untuk menjadi sebuah kantor. Bangunan kantor yang sudah setengah jadi itu, di tengah jalan diubah menjadi bangunan mall oleh sang pemilik bangunan yang berambisi untuk meraup keuntungan. Sang arsitek yang mendesain bangunan kantor bersikeras menolak perubahan konsep menjadi mall karena ia tahu akibatnya sangat berbahaya. Singkat cerita, sang pemilik bangunan memecat arsitek lama karena menolak keinginannya dan memberikan proyek itu kepada arsitek yang baru. Oleh sang arsitek baru dengan desain yang menurutnya mutakhir, ukuran tiang penyangganya diubah, diperkecil beberapa inci. Mall Samo berdiri megah. Ribuan pengunjung berdatangan setiap harinya. Tanpa disadari pengunjung, mall itu menyimpan bahaya yang mengincar, yaitu bisa ambruk kapan saja. Apalagi di atap mall diletakkan pula AC yang beratnya puluhan ton tanpa ada pertimbangan akan sejarah fondasi dan kekuatan tiang penyangga bangunan tersebut. Walhasil, mall yang megah dengan tiang penyangga yang memang tidak dikonsep menjadi mall oleh arsitek sebelumnya, ambruk hanya dalam hitungan menit saja, merenggut ratusan jiwa. Demikianlah tragedi itu terjadi hanya karena ambisi pemilik bangunan dan karena minimnya wawasan sang arsitek yang baru. Nah, ilustrasi tadi menggambarkan juga ada kaitannya dengan pelajaran yang akan kita pelajari, yaitu tentang iman. Iman itu adalah dasar, fondasi. Jika imannya tidak kuat, maka kita akan ambruk seperti bangunan Mall Samo tersebut. Nah, kiranya kita bisa memiliki iman yang teguh. Dan melalui pelajaran ini kita akan belajar nanti apa yang dimaksud dengan iman di dalam kekristenan. Ada banyak sekali istilah iman. Yang pertama, emun dalam bahasa Ibrani, pisteo dalam bahasa Yunani, fides dalam bahasa Latin, faith dalam bahasa Inggris, dan dalam bahasa Indonesia sendiri kita mengenal istilah iman. Apakah yang dimaksud dengan iman? Dalam Perjanjian Lama, kata iman berarti berpegang teguh. Sedangkan di dalam Perjanjian Baru, Ibrani pasal 11 ayat 1 mendefinisikan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Arti beriman. Beriman berarti meyakini janji-janji Allah di dalam Yesus Kristus dengan segenap akal budi, hati nurani, dan segenap perbuatan. Dari berbagai pengertian tentang iman, maka dapat disimpulkan bahwa orang beriman berarti orang yang mempercayakan seluruh kehidupannya kepada Tuhan Yesus.
Bagaimanakah proses seorang bisa memiliki iman? Kitab Roma pasal 10 ayat 17 menyatakan kepada kita bahwa iman itu muncul dari mendengarkan firman Tuhan. Cara memelihara iman. 2 Timotius pasal 4 ayat 7. Melalui kitab 2 Timotius 4 ayat 7, kita diberikan 4 cara dalam memelihara iman. Yang pertama dengan berdoa. Yang kedua melalui pembacaan Alkitab. Yang ketiga dengan beribadah. Dan yang keempat dengan memberitakan Injil. Melalui doa, kita berkomunikasi dengan Allah. Kita memelihara hubungan kita dengan Allah. Dan Tuhan akan memelihara iman kita. Melalui membaca Alkitab, iman kita semakin dikuatkan, diteguhkan melalui janji-janji kebenaran firman Tuhan. Sehingga iman kita terus terpelihara dalam pengharapan, dalam kasih akan Tuhan. Yang ketiga, melalui beribadah, kita memelihara iman dengan saudara-saudara seiman, saling menguatkan, saling meneguhkan, sehingga iman terus terjaga, saling menopang satu dengan yang lain di dalam kasih dan persaudaraan. Dan yang terakhir, memberitakan Injil. Dengan memberitakan Injil, kita mewarisi iman kita kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, sehingga iman kita terus terpelihara dari generasi ke generasi. Itulah 4 cara memelihara iman, melalui 2 Timotius 4 ayat 7. Melalui berdoa, melalui membaca Alkitab, melalui beribadah, dan dengan kita memberitakan Injil kebenaran firman Tuhan. Demikianlah pelajaran kita hari ini. Kiranya kita dapat menjadi orang-orang yang terus memelihara iman pengharapan kita kepada Tuhan, hingga Tuhan datang. Amin. Mari kita mengakhiri pelajaran kita dengan berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga. Terima kasih untuk anugerah yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih untuk anugerah keselamatan-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Terima kasih Engkau telah memilih kami menjadi orang yang percaya. Dan biarlah Tuhan, melalui iman kami terus diteguhkan, kami terus berharap kepada Tuhan. Dan biarlah kami mampu memelihara iman ini, hingga Tuhan datang, membawa kami untuk bertemu dengan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, biarlah kami juga mampu mewariskan iman kami ini kepada orang-orang yang ada di sekitar kami, kepada keluarga kami, kepada sahabat kami, kepada orang lain yang belum mengenal Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami mengakhiri pelajaran kami hari ini. Di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.